Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Tuhan berkatilah kami dengan firman-Mu pada saat kami merenungkannya, biarlah kami sungguh diarahkan oleh Tuhan untuk hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini di dalam Yeremia pasal 21 ayat 11 sampai pasal 22 ayat 30. Saat ini kita hanya akan membaca 2 ayat di dalam Yeremia pasal 21, 11 dan 12. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Judul hari ini, Allah berdaulat atas negara. Seorang teolog sekaligus politikus dari Belanda yang bernama Abraham Kuyper berkata bahwa di dunia ini tidak ada ranah kehidupan yang lepas dari kedaulatan Tuhan. Allah yang mencipta segala sesuatu berdaulat atas semua aspek hidup manusia, termasuk aspek kenegaraan dan politik. Orang percaya harus menerangi dan menggarami dunia melalui keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sejak semula, bangsa Israel adalah negara teokrasi, yaitu negara yang dipimpin dan diperintah oleh Allah. Namun orang Israel menolak Allah dan meminta agar mereka dipimpin oleh raja-raja manusia seperti bangsa-bangsa lain. Sejak akhir masa jabatan Samuel sebagai hakim, orang Israel diberi raja oleh Tuhan. Namun, bukan berarti bahwa Allah lepas tangan atas orang Israel. Ia tetap berdaulat dan tetap memimpin mereka karena perjanjiannya. Setelah Daud menjadi raja, Allah berjanji bahwa keturunannya akan tetap menjadi raja atas Israel kalau mereka setia dan taat kepadanya. 2 Samuel pasal 7, 12 sampai 16. Namun, raja-raja yang diberi tempat khusus oleh Allah tidak hidup setia kepada Allah. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan berbuat jahat dalam hidup mereka. Sebagai raja yang seharusnya memimpin rakyat untuk hidup takut akan Allah, mereka justru menjerumuskan rakyat ke dalam penyembahan berhala dan berbagai-bagai kejahatan. Allah mengutus Nabi Yeremia untuk menegur raja-raja Yehuda yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran, melainkan menindas dan melakukan kekerasan terhadap kaum pendatang, anak yatim, dan janda-janda. Mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yeremia 22 ayat 3. Jabatan yang dianugerahkan kepada mereka tidak dipergunakan dengan baik, tetapi disalahgunakan untuk melakukan berbagai-bagai kejahatan yang dimurkai Tuhan. Tentu saja Allah tidak akan tinggal diam terhadap perbuatan mereka. Allah yang berdaulat dan memberi jabatan kepada mereka sebagai raja akan menghukum dengan tidak tanggung-tanggung. Allah menubuatkan penghukumannya kepada raja-raja Yehuda, yaitu Raja Salum atau Raja Yoahas, Raja Yoyakim, dan Raja Konya atau Yoyakin. Mereka semua mengalami penghukuman Allah sesuai dengan apa yang dinubuatkan Allah melalui Nabi Yeremia. Allah seharusnya berdaulat dalam seluruh aspek hidup kita. Apakah Anda sudah memuliakan Allah dengan menjalani hidup secara berintegritas baik di rumah, di sekolah, di kantor, di perusahaan, di pasar, di toko, di pabrik, di pemerintahan, dan dimanapun juga?
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberikan kehidupan kepada kami, jabatan-jabatan dan pengaruh-pengaruh tertentu di dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami supaya kami menjadi terang dan garam di posisi kami masing-masing, di tempat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Orang lain boleh melihat Kristus di dalam hidup kami, dan orang lain boleh percaya kepada Kristus Tuhan kami. Berkati kami hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian.